Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyingkap rahasia jin Qorin. Apa itu jin Qorin? Jin Qorin adalah setan yang dikuasakan terhadap manusia dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana jin Qorin ini memerintahkan manusia melakukan perbuatan kekejian dan mencegah manusia untuk melakukan yang makruf. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya setan itu menjanjikan kepada kalian kefakiran dan memerintahkan kalian untuk melakukan kekejian. Namun, Allah menjanjikan kepada kalian ampunan dan keutamaan. Dan Allah maha luas rezekinya lagi maha mengetahui. Setiap manusia pasti ada Qorin, dan Qorin ini ada dua macam, ada Qorin dari kalangan jin, dan mereka adalah setan, dan mereka adalah jin kafir. Dan ada Qorin berupa malaikat, dan dua-duanya ibarat barat dan timur tidak mungkin bertemu. Dan keduanya bisa kita rasakan, atau siapapun bisa merasakannya. Apabila hati kita ini terdorong untuk melakukan kemaksiatan dan melakukan kekejian, kemungkaran dan kezaliman, berarti jin yang ada pada badan kita itulah yang memberikan was-was untuk melakukan hal itu. Tapi jika yang kemudian diperintahkannya adalah memerintahkan kepada kebaikan, kepada ibadah dan ketaatan, berarti itu adalah datang dari malaikat yang mencintai kebaikan. Seperti apa jin Qorin ini? Apakah setiap manusia memiliki jin Qorin? Apakah para nabi juga memiliki jin Qorin? Bagaimana pula dengan Qorinnya para nabi? Dan apakah Qorin ini juga akan meninggal ketika manusia yang dikorininya meninggal? Di dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini." Maksudnya banyak orang yang lalai bahwa dirinya akan mati, maka kami singkapkan tutup yang menutup matamu. Ada yang mengatakan bahwa ketika seseorang itu mengalami sakaratul maut, maka hal-hal yang gaib disingkapkan kepadanya, di mana dia mampu melihat malaikat yang hendak menghampiri dan mencabut rohnya. Ada juga yang mengatakan dia mampu memandang catatannya semasa hidupnya. Dia sanggup memandang catatannya, apakah catatan yang baik ataukah catatan yang buruk disingkap semuanya, sehingga penglihatanmu pada hari itu sangat tajam sekali. Qorin yang berupa malaikat yang menyertai selama hidupnya, dari dia lahir sampai dia wafat berkata, "Inilah catatan perbuatan yang ada padaku yang kucatat selama kau hidup." Allah berfirman, "Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka jahanam." Semua orang yang sangat ingkar lagi keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebaikan, melampaui batas, dan bersikap ragu-ragu, yang mempersekutukan Allah dengan Tuhan lainnya, maka lemparkanlah dia ke dalam azab yang sangat keras. Kemudian berkatalah setan atau Qorin yang menyertai selama hidupnya, "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya." Tapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang sangat jauh. Maka Allah berfirman, "Janganlah kalian bertengkar di hadapanku, dan sungguh dahulu aku telah memberikan ancaman kepada kalian. Keputusanku tidak dapat diubah, dan aku tidak menzalimi hamba-hambaku." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dua kata Qorin. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Qorin itu ada dari kalangan malaikat yang mendorong kita untuk berbuat baik. Dan yang kedua ada dari kalangan jin kafir yang memerintahkan kita untuk melakukan kekejian dan melarang untuk melakukan yang makruf. Ini ayat yang pertama yang menetapkan adanya Qorin. Dan kita tahu bahwa yang namanya Qorin dari kalangan jin pasti kafir. Dan Allah izinkan dia bersarang di badan kita, lewat jalan darah kita, kemudian berikan was-was untuk melakukan keburukan. Dia tidak memudaratkan kita, artinya tidak menyakiti secara fisik, tetapi dia berikan was-was. Karena, secara umum setan memang seperti itu, memerintahkan kepada keburukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir, untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh?" Memang begitulah setan, diutus iblis untuk mencelakakan manusia. Sebagai bentuk dendam kesumat iblis kepada Adam dan anak turunannya. Kemudian Allah katakan dalam surah Zuhruf ayat ke-36, "Barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang maha pengasih, kami biarkan setan menyesatkannya, dan setan itu akan menjadi teman akrabnya." Orang-orang kalau seandainya lupa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa kepada sholat, lupa baca Quran, lupa berzikir, lupa bersedekah, lupa berbuat baik, berarti dia sedang diberikan was-was oleh Qorin ke dalam hatinya, sehingga kebaikan-kebaikan itu dilupakannya. Jadi pada diri kita itu ada Qorin yang memberikan was-was, supaya kita lupa berbuat baik. Tetapi kalau seandainya hati seseorang itu dipenuhi dengan iman, dengan takwa, rajin ibadah, baca Quran, berzikir, maka Qorin pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kita.
Karena memang dia tidak diciptakan untuk menguasai kita. Dia hanya memberikan was-was saja. Kemudian juga dalam surah An-Nisa ayat 38, Allah mengatakan, dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena ria. Dia berinfak hanya untuk dilihat manusia, dipuji manusia, dipandang manusia, dan kepada orang lain yang ingin dilihat dan dipuji. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan setan sebagai korinnya, maka ketahuilah setan itu adalah teman yang sangat jahat untuknya. Di sini Al-Quran mengatakan bahwa setiap manusia itu ada korinnya sejak dia lahir sampai dia wafat. Semua manusia tanpa terkecuali. Mau orang biasa, mau orang saleh, mau para ulama, mau para santri, sampai kepada para nabi dalam tubuhnya ada korinnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengizinkan kepada korin untuk bersarang di hati manusia, untuk memberikan ujian, memberikan was-was kepada keburukan. Tetapi karena keadilannya, Allah pun kuasakan korin yang lain dari kalangan malaikat, untuk menyeimbangkan supaya ada yang memerintahkan kepada keburukan, ada yang memerintahkan kepada kebaikan. Dan ingat, bahwa korin itu tidak menguasai kita secara mutlak. Korin itu hanya bisa menguasai kita ketika kita lemah iman. Ketika kita lemah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Lari dari Quran, tidak berzikir, barulah kemudian mereka menguasai kita. Tapi kalau iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, zikir kita kuat, ibadah kita kuat, maka mereka tidak sanggup menguasai diri kita. Hadis yang lain menyebutkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian sholat, maka jangan sampai membiarkan orang lewat di hadapannya. Cegah dia. Tapi kalau dia enggan untuk dicegah, maka boleh engkau memeranginya. Maka bersamanya ada Al-Qorin, ada jin yang bersamanya, ada teman jin yang bersamanya, yang tidak pernah meninggalkannya. Sebagaimana penjelasan Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab Autor, bahwa yang menyertainya selama ini setan yang ada pada manusia dan tidak pernah meninggalkannya. Para ulama menjelaskan, apa tugas Qorin selain memberikan was-was? Ada yang mengatakan bahwa ketika manusia tertidur dan dia lupa berwudu, lupa membaca doa, lupa untuk ta'awud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun tidur begitu saja. Maka terkadang Qorin ini masuk dalam mimpinya. Terkadang dia dalam mimpinya menyerupai binatang seperti ular, ataupun orang yang hitam yang menakutkan, atau sejenis binatang-binatang buas. Pokoknya dia tasyakul dalam mimpi kita, sehingga menakut-nakuti kita. Qorin ini adalah setan yang dikuasakan kepada setiap manusia untuk mencelakakan manusia dan menyesatkan manusia. Ingat, tidak ada Qorin yang baik. Dan kita tidak bisa menundukkan Qorin. Qorin itu akan tunduk kalau kita selalu berada di dalam ketaatan. Qorin hanya memberikan was-was kepada manusia. Dia tidak menyakiti secara fisik. Dia hanya untuk memberikan was-was saja, menakut-nakuti kita supaya kita malas ibadah, supaya kita berbuat jahat, supaya kita berbuat zalim. Dan itu pun kembali kepada kekuatan iman seorang hamba, karena bagaimanapun tipu daya setan, bisa kita kalahkan dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Qorin ini mengikuti manusia sampai wafat? Wallahu alam. Karena ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, apabila anak Adam meninggal dunia, maka yang dibawa hanya 3 perkara. Sedekah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Di sini tidak disebutkan Qorin juga masuk ke kuburan. Artinya ketika manusia wafat, Qorinnya akan keluar. Dan akan bertugas lagi menjadi hamba iblis dan mencelakakan manusia. Karena yang bisa membentuk fisik orang itu, mirip dengan orang yang meninggal adalah Qorinnya. Karena Qorin adalah temannya. Terkadang Qorin menakut-nakuti manusia dengan cara seolah-olah yang sudah meninggal hidup lagi. Padahal itu Qorinnya. Oleh karena itulah, tidak ada hubungan orang yang sudah meninggal dengan Qorinnya. Qorin tidak masuk ke dalam kuburan ketika orang itu meninggal. Dia keluar, kemudian dia tetap bertugas sebagaimana jin-jin kafir lainnya. Berusaha untuk menyesatkan anak Adam. Wallahu alam. Sekian dulu pembahasan kita tentang Qorin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.